Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syihabuddin Alawi. Saya dari kelas 1E, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, angkatan 2021. Video ini dibuat guna memenuhi UTS Bahasa Inggris yang diampu oleh Ibu Komisah MA, yang mana tugas ini mereview sebuah materi. Adapun materi yang direview ada 4. Yang pertama ada introduction, yang kemudian ada questions yes or no, kemudian questions word, sama preposition. Introduction. Arti dari introduction adalah perkenalan. Introduction atau perkenalan merupakan kata benda atau noun, sedangkan verb atau kata kerjanya adalah introduce, yang artinya memperkenalkan diri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai self-introduction. Apa itu self-introduction? Self-introduction merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki arti memperkenalkan diri. Self-introduction merupakan ungkapan atau bentuk ekspresi yang biasa digunakan oleh individu untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan self-introduction ini. Yang pertama ada opening atau pembukaan. Biasanya di opening ini memberikan sapaan gitu. Atau greeting. Contohnya misalkan hello everyone. Contoh lainnya hi everybody, how are you today? Atau bahkan misalkan good morning, good afternoon, good evening, good night, dan sebagainya. Kemudian ada konten atau isi. Biasanya di dalam konten atau isi ini berisi data pribadi kita gitu, benar-benar pribadi, dimulai dari nama, tempat tanggal lahir, hobi, alamat, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita membahas mengenai lebih dalam tentang konten ini, saya akan menjelaskan mengenai expression use atau tujuan. Biasanya ini tuh berada di awal gitu, di awal kata introduction. Contohnya gimana? Contohnya gini, let me introduce myself. Nah, kata let me introduce myself ini biasanya ada di kata paling awal gitu dalam pembukaan introduction gitu. Kemudian ada kata lainnya, misalkan I would like introduce myself, atau bisa juga I'd like introduce myself, dan bentuk kata lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konten, dimulai dari personal detail. Di personal detail ini ada nama. Nama ini biasanya dibarengi dengan nickname ya. Contohnya gimana? My name is Syihabuddin Alawi. You can call me Syihab. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh lainnya misalkan I am Syihabuddin Alawi. You can call me Syihab. Seperti itu. Kemudian ada identitas diri. Nah, di identitas diri ini ada, bisa dikatakan mengenai tempat tanggal lahir kita atau birth of death. Nah, di dalam identitas diri ini biasanya mencakup dua buah kata in dan on. Biasanya orang suka ketukar gitu dengan kata in dan on dalam penggunaannya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai in dulu. In ini tuh digunakan untuk tempat atau merujuk kepada tempat. Contohnya misalkan I was born in Garut September 28, 2002. Nah, itu untuk kata in. Nah, untuk kata onnya gimana? Untuk kata onnya ini tuh merujuk kepada birth of death kita gitu. Kayak semisal tanggal dan juga bulan. Nah, itu menggunakan on. Contohnya, I was born on September 28, 2002 in Garut. Seperti itu. Kemudian ada address. Biasalah address mah mengenai kita ini dari mana gitu. Contohnya misalkan I'm from Garut, I'm come from dari mana gitu kan. Kemudian ada job atau study. Nah, ini biasanya merujuk tentang identitas siapa gitu. Kita ini pekerjakah, mahasiswakah, atau pelajar gitu kan. Bagaimana kalau misalkan saya ini adalah seorang mahasiswa misalkan. Contoh katanya tuh gini, I am a student of Sunan Gunung Jati State Islamic University, Bandung.
Itu untuk mahasiswa. Bagaimana kalau misalkan kita ini seorang pelajar? Mudah saja. Semisal I am student of, misalkan sebutkan kata instansinya. I am student of, bisa juga I study in. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan saya ini adalah seorang pekerja, misalkan. Mudah saja, misalkan I work in, sebutkan instansinya di mana dan posisinya. Contoh, I work in PT Garuda as a manager. Kemudian contoh lainnya, misalkan I am a manager of PT Garuda, misalkan seperti itu. Kemudian ada interest. Nah, interest ini biasa menyangkut tentang ketertarikan kita terhadap suatu gitu, atau tentang aktivitas yang kita sukai gitu. Contohnya misalkan ini tuh mencakup kayak hobi dan aktivitas. Misalkan nih contohnya misalkan my hobby is. Nah, untuk kata my hobby is ini tuh merujuk kepada satu hobi atau tunggal. Jadi bentuknya tuh cuma untuk satu hobi saja. Contohnya my hobby is playing football. Bagaimana kalau misalkan hobi saya banyak? Bisa saja. Cara bentuknya tuh gini, my hobby are. Nah, kalau misalkan my hobby are, ini bentuknya tuh banyak gitu, jamak. Contohnya misalkan my hobby are reading a novel, watching a movies, series, fishing, swimming, sleeping, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh lainnya misalkan I like reading, I like swimming, atau misalkan contoh lainnya misalkan my activities are, misalkan jadi kegiatan saya ini ngapain aja gitu, kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Kemudian ada closing. Nah, closing ini merupakan penutup. Biasanya kata closing ini menggunakan kata misalkan that's about me, I hope and have a good day, bla bla bla, misalkan. Kemudian contoh lainnya, this is the end of my self introduction, misalkan seperti itu. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan sebuah contoh dari introduction. Ini mengenai self introduction diri saya sendiri. Kalimatnya gini, good morning everyone. Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Sihabuddin Alawi. You can call me Sihab. I was born in Garut, September 28, 2002. I'm originally from Garut, but now I live in Bandung for study. I am a student of Sunan Gunung Jati State Islamic University, Bandung. My hobby are reading a novel, watching a movie, series, documentary videos, and photograph. Kemudian kita bagian penutupnya. Nah, penutupnya gini nih. That's about me. I hope we can be a good friends and have a great day. Thanks for your attention. Seperti itu. Ini materi untuk introduction. Questions yes or no. Questions yes or no merupakan istilah dalam bahasa Inggris, pertanyaan dalam bahasa Inggris yang hanya membutuhkan jawaban yes or no saja. Untuk rumusnya itu untuk verbal misalkan auxiliary, kemudian subject, kemudian verb one, kemudian object, kemudian yang lainnya bisa ditambahkan adverb atau dan lain sebagainya. Kemudian untuk nominalnya ada auxiliary, kemudian subject, kemudian ana. Ana ini merujuk kepada adjektif, noun, dan adverb. Seperti itu. Kemudian auxiliary ini meliputi apa sih sebenarnya? Auxiliary verb ini apa aja sih? Gitu kan. Auxiliary verb ini meliputi is,
are, was, were, do, does, did, dan lain sebagainya. Kemudian ada modal verb. Nah, modal verb ini cukup mudah ya membedakannya dengan auxiliary verb. Modal verb ini meliputi can, will, may, shall, dan lain-lain. Untuk jawaban dari question yes or no ini dimulai dari yes, kemudian subject, verb. Ini untuk ini ya, untuk positifnya yes, subject, kemudian verb atau auxiliary-nya apa gitu. Kemudian untuk no-nya itu no, subject plus auxiliary, kemudian ditambah dengan not. Ya, contohnya gimana? Contohnya gini nih. Are you mad at me? Tanda tanya. Are you mad at me? Nah, untuk jawabannya ini, misalkan jawabannya ini adalah yes, misalkan. Kalau misalkan yes, I am. Kenapa dari kata you jadi I am? Kan yang ditanya itu kan dia gitu. Jadi dia yang menjawab. Misalkan jawabannya itulah yes, I am. Kan saya nanya nih, are you mad at me? Tanda tanya. Kemudian jawab sama dia. Misalkan jawabannya itu yes, I am. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan jawabannya no, I am not. Misalkan seperti itu. Contoh lainnya misalkan, do you like playing football? Do you like playing football? Tanda tanya, apakah kamu suka bermain sepak bola? Kemudian jawabannya bisa yes, I do. Contoh lainnya misalkan, should I be a diligent student? Misalkan jawabannya yes, you should. Misalkan itu untuk kata yes-nya ya. Kemudian kata no-nya, no, you should not. Seperti itu. Mungkin itu untuk question yes or no. Questions word merupakan kepanjangan dari question itu kan pertanyaan. Words itu kan kata-kata. Kalau kata doang word sebutannya. Jadi questions word ini merupakan kata-kata dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Secara umum questions word ini juga sering disebut dengan WH words. Kenapa WH words gitu? Kenapa WH words? Karena merujuk kepada 5W tambah 1H itu gitu. Yang what, where, when, sampai ke how. Sebenarnya nggak itu aja, sebenarnya ada 3 kata lagi. Kayak warm, kemudian which, was. Nah, itu tuh masuknya ke dalam questions word. Untuk rumus dari questions word ini, untuk verbalnya misalkan questions word tambah subject ditambah questions word tambah do atau does, kemudian ditambah subject, kemudian ditambah verb one, kemudian ditambah object, dan seterusnya sampai ke tanda tanya gitu. Pakai tanda tanya jangan lupa ya, karena ini tuh interrogatif, kalimat interrogatif. Kemudian untuk nominalnya questions word is, are, ditambah subject plus be plus ana. Ana ini adjektif, noun, dan adverb. Contoh dari questions word, misalkan dari kata what are you doing here? Tanda tanya. Jawabannya atau the answer, I'm watching television, misalkan. Kemudian contoh yang lainnya misalkan where do you live? The answer, I live in Bandung, misalkan. Nah, itu untuk contoh dari questions word. Mungkin cukup sekian dari questions word. Preposition atau prepositional phrase merupakan gabungan dari 2 kata atau lebih yang memberikan keterangan mengenai tempat, waktu, atau kejadian atau kondisi lah.
Nah, phrase ini biasanya diawali dengan preposisi, kemudian diikuti oleh object of preposition. Apa aja sih yang termasuk ke dalam object of preposition? Yang termasuk ya mulai dari misalkan kata benda, kata ganti, atau kata keterangan. Kemudian ada bentuk dari prepositional phrase ini apa gitu, bentuknya tuh apa aja gitu. Dimulai dari kata in, on, between, for, since, kemudian apalagi with, without, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak gitu ya kalau misalkan mau disebutin. Kemudian untuk contohnya gitu, contoh dari preposition ini tuh ada my mother is cooking in the kitchen. Kata in ini merujuk kepada kata preposition. Kemudian contoh lainnya misalkan put your pen in your pocket. Nah, kata in di sini tuh merujuk kepada preposition. Kemudian contoh lainnya misalkan put your head on my shoulder, misalkan put your head on my shoulder. Nah, ini tuh kata on ini termasuk ke dalam preposition. Seperti itu. Mungkin pemahaman untuk preposition cuma segitu dari saya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.